Video ini adalah apa yang aku tangkap dari buku The Kingpin Project. Aku nggak bakal berpura-pura kalau aku paham 100% dengan apa yang ada dalam buku ini, karena aku nggak. Ada beberapa hal yang sulit aku pahami dalam buku ini, jadi aku mengharapkan teman-teman untuk langsung membeli buku ini dan membaca langsung buku ini ketimbang hanya melihat dari video ini ya. Karena aku takut ada hal-hal yang aku sampaikan ternyata salah atau mungkin tidak sesuai dengan buku ini. Jadi, aku sangat mengharapkan teman-teman langsung membaca buku ini. 99% lebih spesies yang pernah hidup di bumi telah punah. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita manusia, atau Homo sapiens, itu akan bernasib sama. Gak ada kepastian kalau misalkan kita manusia ini akan tetap lestari ya. Teman-teman jangan pede, jangan kepedean, kenapa ya? Karena kita hidup di bumi mungkin cuma baru 300.000 tahunan lah. Sedangkan kalau kita lihat kayak Homo erectus atau dinosaurus yang jutaan tahun menguasai bumi gitu. Mereka punah juga kok. Apalagi kita yang baru 300.000 tahun gitu. Jadi nggak ada kepastian bahwa kita akan tetap lestari gitu. Dalam buku ini, Vincent Ricardo menunjukkan kepada kita bagaimana sebetulnya kemanusiaan sedang berada dalam sebuah proyek yang ia namakan The Kingpin Project. Itu adalah proyek untuk mengakselerasi pendidikan supaya kita bisa menemukan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang belum ada solusinya gitu. Buku ini cukup tipis kawan-kawan, hanya 224 halaman. Namun dalam 224 halaman ini dia membahas cukup banyak hal ya. Dia membahas tentang asal-usul alam semesta, asal-muasal kita manusia, membahas tujuan hidup kita manusia, kreativitas, sains, hukum, pendidikan, bahkan uang. Jadi dalam buku setipis 224 halaman, cukup tipis sih. Setipis 224 halaman, dia harus membahas banyak hal gitu. Aku sering banget ketika membaca sesuatu, dia lagi ngebahas suatu topik, tiba-tiba pindah topik gitu. Ketika aku butuh penjelasan lebih atas apa yang aku baca, dia tiba-tiba langsung pindah topik gitu, karena dia seolah-olah harus meringkas setiap pembahasan karena bukunya tipis gitu. Ada beberapa hal yang aku suka dari buku ini. Salah satunya adalah ketika dia membahas tentang tujuan hidup ya. Pada bab 1, ketika dia menjelaskan tentang asal-usul alam semesta, dia menjelaskan tentang asal-muasal kita manusia, dia lalu menjelaskan tentang tujuan hidup kita apa sih. Dia menjelaskan tentang apa sih makna hidup kita gitu kan. Pembahasan mengenai tujuan hidup itu sungguh-sungguh betul-betul debatable gitu. Betul-betul bisa diperdebatkan lah. Apa sih tujuan hidup kita gitu. Beberapa orang mencari jawaban itu lewat agama. Menyematkan tujuan itu pada Tuhan gitu. Ya kita harus, tujuan hidup kita itu adalah menyembah Tuhan atau melayani Tuhan, ibadah dan sebagainya gitu. Beberapa orang menganggap bahwa tujuan hidup tuh ya kita yang bikin masing-masing gitu. Ya terserah kita gitu. Tergantung individunya kita mau jadi apa, kita mau gimana. Ada juga yang menganggap bahwa tujuan hidup tuh nggak ada, kosong aja gitu. Nihil aja. Yang menarik adalah ketika si penulis menjelaskan tentang asal-usul alam semesta dan asal-muasal kita, dia tuh menjelaskan itu lewat sains. Tentu aja ya, nggak ada penjelasan yang lebih baik ketimbang sains gitu. Pada awalnya kan kita mencari penjelasan asal-usul alam semesta atau kita tuh lewat mitos ya. Namun ketika penjelasan sains datang, ya itu membuat semua penjelasan tentang mitos, penjelasan yang mengacu pada supranatural, itu tidak lagi relevan kawan-kawan. Jadi, bahwa makna hidup yang mengacu pada sosok supranatural, itu telah hilang. Karena penjelasan sains membuat penjelasan-penjelasan mitos itu tidak lagi relevan, itu juga membuat bahwa makna hidup kita yang disematkan kepada sosok adi manusiawi atau supranatural atau dewa-dewi, itu telah hilang. Jadi kita bisa membuat tujuan kita masing-masing. Hukum alam secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwasanya segala bentuk tujuan hidup yang kita buat akan sia-sia. Lalu bagaimana dong? Bagaimana kita bisa membuat makna? Bagaimana kita bisa membuat tujuan hidup di dalam semesta, di dalam kehidupan yang sama sekali tidak bermakna? Bagaimana kita bisa menciptakan makna dalam semesta yang tidak bermakna? Kalau misalnya hidup tuh betul-betul nggak ada tujuannya, kalau misalnya hidup tuh betul-betul nggak ada maknanya, dan hanya berujung kesia-siaan, apakah itu berarti bahwa bunuh diri itu adalah salah satu opsi yang bisa kita ambil? Jadi gimana dong? Apa tujuan hidup kita gitu? Aku nggak bakal jawab, karena itu aku rekomendasikan teman-teman buat langsung membaca buku ini. Hal berikutnya yang aku suka dari buku ini adalah ketika si penulis ngebahas tentang sains. Teman-teman, apa sih yang ada dalam kepala kalian ketika aku mengatakan sains? Apakah kalian memikirkan pengalaman kalian ketika di sekolah, ketika kalian harus menghafalkan rumus-rumus fisika misalnya, atau nama-nama Latin ketika dalam
ketika belajar biologi misalnya. Science itu lebih dari itu, bahkan harusnya lebih dari itu. Gitu. Seperti yang dikatakan oleh Carl Sagan, science itu bukan cuma sekumpulan knowledge, bukan cuma sekumpulan pengetahuan gitu ya. Tapi science itu harusnya adalah menjadi the way of thinking, cara kita berpikir gitu. Kenapa sih kita harus berpikir ilmiah? Kenapa cara berpikir kita harus cara berpikir ilmiah? Jelas, karena supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik gitu. Karena keputusan-keputusan yang baik itu berasal dari cara berpikir yang baik gitu ya. Dalam buku ini diceritakan sebuah kisah dari Carrie Poppy. Si Carrie Poppy ini menceritakan pengalamannya ketika dia berada di dalam rumah yang dia merasa bahwa dia tuh dihantui gitu. Dia merasa bahwa di dalam rumah itu ada hantunya gitu. Karena dia merasa sesak, dia merasa mendengar suara-suara aneh gitu. Jadi dia betul-betul merasa bahwa di situ ada hantu gitu. Dia menelepon temennya gitu supaya ya minta bantuan lah, bahwa di rumahku ada hantu gitu kan. Setelah dia menelepon temannya, si temannya malah bilang, oke, lakukan saja yang ritual gitu. Lakukan saja yang ritual pengusiran setan gitu ya. Dan dia melakukannya gitu. And said, go away! This is my house! I live here, you don't live here! But the feeling stayed. Namun ketika dia melakukan ritual itu, si hantunya masih ada ya. Dia masih merasakan hantu itu gitu. Dia suatu hari menemukan sebuah komunitas skeptis yang menggunakan sains untuk menjelaskan fenomena-fenomena gaib gitu ya. Salah satu teman dari komunitas ini berkata sama dia, bertanya sama si Carrie Poppy ini. Have you heard of carbon monoxide poisoning? Kamu familiar nggak dengan karbon monoksida gitu? Dengan apa yang terjadi kalau misalkan kamu keracunan gas karbon monoksida. Keracunan gas karbon monoksida itu bisa memiliki beberapa gejala ya. Di antaranya adalah adanya rasa tertekan di dada, halusinasi auditori maupun visual, hingga perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan. Nah, setelah si Carrie Poppy ini menyadari ini gitu, dia langsung menelepon petugas dari perusahaan gas gitu. Dan ketika perusahaan gas ini datang, dan udah deh, selamat ya. Science wins, it saves the day. Di dalam video-video aku sebelumnya, aku sering bilang ini kok, bahwa mempunyai keyakinan-keyakinan yang konyol itu berbahaya. Ketika teman-teman mempunyai keyakinan yang konyol, maka itu akan menuntun teman-teman untuk mengambil keputusan-keputusan yang konyol juga. Bayanginlah ada orang yang yakin banget sama dukun gitu, atau pengobatan alternatif misalnya. Kita punya penyakit, atau jangan kita lah, anak kita punya penyakit misalnya. Karena kita punya keyakinan pada dukun, kita punya keyakinan pada jampi-jampi gitu. Ketimbang kita bawa si anak kita pada dokter gitu misalnya, kita malah bawa anak kita kepada dukun, kepada si ponari misalnya, kepada pengobatan alternatif yang mengandalkan jampi-jampi, mantra dan sebagainya gitu. Itu kan betul-betul merusak ya. Lalu coba kita bayangin bagaimana si keyakinan-keyakinan konyol ini dimiliki oleh pejabat-pejabat pemerintah kita gitu. Misalnya pejabat-pejabat pemerintah kita, dia nih mempunyai keyakinan pada santet gitu. Maka apa yang terjadi? Ya dia bakal bikin undang-undang tentang santet misalnya. Bayangin lebih ekstrim lagi gitu. Bagaimana kalau misalkan pemerintah nih menghabiskan uang triliunan rupiah untuk keamanan negara, dia tuh pakai dukun-dukun gitu, ketimbang pakai strategi kemiliteran gitu, kayak teknologi pertahanan atau artileri gitu. Tapi dia lebih mengandalkan dukun dan Ujang Bustomi gitulah ya. Namun meskipun sains bisa membantu kita mengeliminasi keyakinan-keyakinan yang konyol atau yang membahayakan diri kita, itu bukan berarti bahwa sains itu bisa dijadikan obat semua permasalahan itu. Kalau misalkan kita hanya menggunakan kerangka sains tanpa mempedulikan faktor lain seperti misalnya keberlangsungan hidup kita gitu, itu juga bisa membahayakan kok. Kata si penulis, kita harus bisa membedakan sains dengan saintisme. Keberlangsungan hidup itu adalah nomor satu. Lalu kebenaran itu adalah prioritas lainnya. Kita bisa melakukan sains ketika kita masih hidup gitu. Kita butuh hidup untuk melakukan sains gitu. Namun kita tidak butuh sains untuk bisa hidup kok. Hidup itu adalah yang utama ya. Baru kita bisa melakukan sains. Sebuah contoh yang ditampilkan oleh Jared Diamond, dia menceritakan masyarakat Papua Nugini itu yang mereka tuh punya tahayul. Mereka melarang masyarakat untuk tidur di bawah pohon yang mati. Kalau misalkan orang Papua ini mengabaikan tahayul tersebut dengan alasan, itu mah tidak rasional, itu tidak masuk akal gitu, maka mereka kemungkinan akan mati. Mereka kemungkinan akan tertimpa pohon mati tersebut gitu loh. Jadi tahayul atau hal yang kita anggap tidak
rasional, itu juga ada gunanya gitu. Itu bisa bisa membantu kita untuk bertahan hidup gitu. Sebetulnya masih banyak sih hal-hal yang menarik di buku ini. Kayak kamu tahu nggak sih bahwa ateisme itu sebetulnya diizinkan di Indonesia? Kan banyak teman-teman yang bilang bahwa kamu ateis, harusnya kamu pergi dari Indonesia gitu karena Indonesia itu tidak sesuai dengan ateisme. Mereka nggak tahu aja. Mereka harus baca buku ini. Hanya itu aja yang bisa aku kasih dalam video ini. Aku harap teman-teman tidak puas ya. Karena kalau misalkan kalian tidak puas, kalian bakal penasaran dan langsung membaca buku ini. Ya, ini adalah salah satu buku yang terbaik yang pernah aku baca. Kalian juga harus membacanya. Terima kasih.